Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Sukmawati, NPM 101210944 dari kelas B121 ingin mempresentasikan hasil ringkasan dari materi 1 sampai materi 4 Pendidikan Agama Islam 5. Pertama, tafakur. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Tujuan tafakur di antara lain adalah untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai umat muslim. Tafakur sendiri memiliki nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat yang menjelaskan tentang tafakur yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Yang kedua, Ma'rifatul Quran atau Kalamullah. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafaz atau ucapan, murakkab atau tersusun, mufid atau memberi faedah, dan bil wadli dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah disebutkan, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Yang kedua, sebagai mukjizat mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi Nabi dan kaumnya baik dari pertanyaan yang memojokkan. Yang ketiga, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman Al-Quran. Yang keempat, untuk menerapkan hukum secara bertahap. Yang kelima, sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah bukan rekayasa Nabi Muhammad atau manusia biasa. Yang ketiga, Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya yang disebutkan di dalam hadis hanya 99 nama. Tetapi di dalam Al-Quran terdapat nama-nama Allah selain ke-99 nama tersebut. Asma berarti nama atau penyebutan, dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Nama-nama Al-Quran atau Asmaul Husna adalah sebutan yang diberikan oleh Al-Quran kepada dirinya sendiri untuk menggambarkan sifat dan fungsi utamanya. Berikut adalah beberapa nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Alkitab. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, petunjuk. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan 185. Yang ketiga, rahmat. Disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 138. Yang keempat, cahaya. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Madinah ayat 15-16. Yang kelima, ruh. Disebutkan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Yang keenam, obat. Disebutkan dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Yang ketujuh, kebenaran. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Yang kedelapan, penerangan. Disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 138. Yang kesembilan, pelajaran.
disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 138 dan Al-Qamar ayat 17 dan 22. Yang ke-10, berita gembira disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Yang ke-11 adalah pengingat, disebutkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 15. Materi yang keempat adalah Asmaul Quran atau fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki fungsi yang secara umum dapat disimpulkan menjadi 3. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Ini berbeda dari kitab-kitab sebelumnya yang rata-rata diturunkan untuk umat dan zaman tertentu. Yang kedua, penyempurna bagi kitab-kitab suci sebelumnya. Dalam hal ini, Al-Quran berfungsi melengkapi, meluruskan, dan menggantikan kitab-kitab tersebut. Yang ketiga, sumber pokok ajaran agama Islam, baik dalam masalah akidah atau keyakinan, dan syariah, ibadah, dan muamalah, dan akhlak. Fungsi Al-Quran dibagi 6, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah kitabun naba'i wal akhbar, atau kitab berita dan kabar. Yang kedua, Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah, kitab hukum dan syariah. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. Yang keempat adalah Al-Quran adalah kitabut tarbiyah atau kitab pendidikan. Yang kelima, Al-Quran adalah minhajul hayah atau pedoman hidup. Yang terakhir, Al-Quran adalah kitabul ilmi, kitab ilmu pengetahuan. Materi yang terakhir adalah muqtada al-iman bil Quran, yang artinya tuntutan iman kepada Al-Quran. Tuntutan iman ini dibagi menjadi 4, yaitu belajar dan mengajarkan serta membaca, memahami dan mentadaburi isinya. Yang ketiga, melaksanakan, dan yang terakhir, menghafal dan memeliharanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.